Assalamualaikum. Kembali belajar di channel Akang Guru. Pada kesempatan ini, kami membagikan video pembelajaran untuk mendampingi adik-adik kelas 6 sekolah dasar mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Video pembelajaran kali ini membahas mengenai langkah-langkah membuat teks pidato dan menyampaikan pidato yang termuat dalam muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa ya, agar kita diberi kemudahan dalam memahami materi yang diberikan. Pesan dari teks pidato. Biasanya, dalam berbagai pertemuan atau acara resmi, ada perwakilan tokoh masyarakat akan ditunjuk untuk berpidato. Pidato merupakan kegiatan menyampaikan gagasan atau pemikiran akan suatu hal secara lisan di depan banyak orang. Ketika berpidato, kita harus mempertimbangkan waktu berpidato. Jika pidato disampaikan terlalu lama, pendengar akan menjadi jenuh. Pidato yang baik adalah pidato yang disampaikan dengan bahasa yang lugas dan disampaikan secara runtut. Oleh karena itu, pidato harus dirancang agar menjadi pidato yang singkat dan padat, serta pesan di dalamnya tersampaikan dengan baik. Pesan dari pidato yang disampaikan biasanya diucapkan oleh orator dengan penekanan atau intonasi suara tertentu. Hal ini bertujuan agar audiensi dapat menangkap pesan dari pidato. Langkah-langkah membuat teks pidato. Kalian sudah memahami bagian-bagian dalam teks pidato. Kalian juga sudah memahami cara membuat kerangka pidato. Maka, kalian mulai dapat membuat teks pidato berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan maksud atau tujuan pidato. Yang kedua, mengamati pendengar dari situasi sekitar. Yang ketiga, memilih topik pidato yang sesuai. Yang keempat, membuat kerangka pidato. Kerangka pidato dibuat untuk memudahkan kita menyusun teks pidato. Dan yang terakhir, menguraikannya secara mendetail. Menyampaikan teks pidato. Teks pidato terdiri atas beberapa bagian, yaitu salam pembuka, kalimat pembuka, isi pidato, kalimat penutup, dan salam penutup. Pada bagian pembuka, terdapat salam pembuka dan kalimat pembuka. Bagian isi pidato merupakan inti dari teks pidato yang berisikan topik secara lengkap, serta beberapa ajakan, seruan, ataupun kalimat-kalimat penyemangat yang berhubungan dengan topik yang dipaparkan. Isi pidato harus sesuai dengan tema atau topik pembicaraan. Dalam isi, tujuan pidato juga dapat diungkapkan. Setelah mengungkapkan tujuan, pembicara dapat menyampaikan pesan dalam pidatonya kepada pendengar. Pada bagian penutup, terdapat rangkuman dari keseluruhan topik permasalahan yang dibahas. Simpulan dapat diambil sesuai dengan topik yang dipaparkan. Selain itu, berikan salam penutup, ucapan terima kasih, atau penyemangat. Bagian penutup merupakan bagian yang cukup penting, karena tersampaikan atau tidaknya maksud pidato kepada para pendengar dapat dilihat dari respon pendengar setelah bagian penutup pidato disampaikan. Nah, berikut ini merupakan contoh pidato yang dilengkapi dengan bagian-bagiannya, sehingga bisa memudahkan kalian untuk bisa membuat teks pidato. Pada bagian pembuka suatu pidato, kita awali dengan salam pembuka. Salam pembuka bisa kita gunakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, kita buat kalimat pembuka berupa ungkapan sapaan terhadap audiensi kita. Misalnya,
murid-muridku yang Bapak cintai. Berikutnya, dalam bagian pembuka pidato, tak lupa kita berikan ungkapan rasa syukur. Contohnya, seperti berikut. Marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini. Lalu, pada bagian pembuka juga terdapat maksud dan tujuan. Contoh maksud dan tujuan pada pidato ini adalah: di pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan pidato tentang pentingnya kedisiplinan di sekolah. Setelah bagian pembuka pada suatu pidato, lalu diikuti dengan bagian isi. Nah, berikut ini adalah contoh bagian isi dari kelanjutan pidato yang tadi. Murid-muridku yang Bapak cintai, hendaknya kita selalu bersikap disiplin. Bersikap disiplin perlu dilakukan karena bermanfaat bagi kehidupan. Dengan memiliki sikap disiplin, segala aktivitas yang kita lakukan akan berjalan dengan tertib dan lebih teratur. Kedisiplinan juga membuat kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Kedisiplinan dapat kita terapkan di lingkungan sekolah, antara lain datang ke sekolah tepat waktu, selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar, mengerjakan pekerjaan rumah yang ditugaskan guru dengan tepat waktu, dan menaati peraturan sekolah. Itulah bagian isi pidato. Bagian isi pidato tersebut terdapat informasi. Adapun informasinya diantaranya sebagai berikut. Dengan menerapkan sikap disiplin, dapat membuat aktivitas yang dilakukan berjalan dengan tertib dan lebih teratur. Kemudian informasi selanjutnya, berbagai contoh menerapkan kedisiplinan di sekolah. Bagian terakhir dalam suatu pidato adalah bagian penutup. Pada bagian penutup, terdapat kalimat penutup. Misalkan, murid-muridku yang Bapak cintai, demikian pidato yang dapat Bapak sampaikan. Lalu, setelah kalimat penutup, biasanya terdapat suatu harapan. Contohnya adalah, semoga kita semua bisa menerapkan kedisiplinan di dalam diri kita masing-masing agar kehidupan kita semakin baik. Lalu biasanya, bagian penutup pidato juga diberikan ungkapan terima kasih. Contohnya seperti berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Dan yang paling akhir adalah salam penutup. Salam penutup pada pidato tersebut, contohnya adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video pembelajaran yang kami buat. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.